warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khalidiah SPD, mahasiswa PPG PGSD Daljab 2020 Angkatan 1 di Universitas Kanjuruhan Malang dengan nomor peserta 20203000242. Hari ini saya akan mengadakan pembelajaran UKIN di SDN Glonggong 2. Mohon doa restunya dan mohon doanya agar saya sukses dan mendapat sedik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, selalu ceria. Anak-anak, kalian harus selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Selain itu, kalian juga harus berperilaku bijak dimanapun kalian berada. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Silakan. Siap, Kak. Doa mulai. Alhamdulillah kalian hadir semua. Anak-anak, di daerah kita zona sudah hijau, jadi pembelajaran luring sudah diizinkan, tetapi harus dalam protokol kesehatan. Selain itu, jumlah peserta harus dibatasi, sehingga di kelas kita dibagi dua kelompok, yang satu belajar di rumah dan yang satu belajar di sekolah. Dan untuk yang belajar di rumah, tugas dan pembelajaran sudah Ibu kirim melalui link WA. Anak-anak yang di sini, kalian masih semangat kan belajarnya? Alhamdulillah sangat. Ya, agar kalian lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu Sorak-sorak bergembira. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas sepi kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Berduduk bahagia, bahagia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita semangat dalam belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Dalam pembelajaran 1 ini, tujuan pembelajarannya yaitu bahasa Indonesia. Setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, kalian mampu menemukan jawaban dari pertanyaan dengan benar. Yang kedua, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, kalian mampu menyajikan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, kalian mampu menyimpulkan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, kalian mampu mengomunikasikan peninggalan kerajaan di masa
benar. Dan yang terakhir, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, kalian mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan secara rinci dan benar. Anak-anak, sekarang lihatlah gambar di depan. Gambar apakah itu? Apa, Vi? Gambar anak menolong kakek menyeberang jalan, Bu. Iya, di depan itu gambar anak yang menolong kakek menyeberang jalan. Anak hebat, anak tersebut mempunyai sifat kepahlawanan, yaitu berkorban untuk orang lain yang membutuhkan. Di tema ini, kita akan banyak belajar tentang nilai-nilai kepahlawanan dari raja-raja pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Ayo anak-anak sekarang amati buku paketmu halaman 1. Di situ ada gambar. Gambar tersebut kalian kerjakan sesuai LKPD secara kelompok. Kalian kerjakan LKPD ini secara kelompok sesuai gambar tersebut. Dan di buku tadi diskusikanlah secara kelompok. Ini nomor 1 itu gambar apa? Gambar 1 adalah sekelompok anak yang menjenguk teman yang sakit. Ini menunjukkan mereka memiliki sikap peduli dan menyayangi sesama. Gambar kedua yaitu 2 orang anak yang mengamati kupu-kupu. Ini menunjukkan mereka tekun dalam belajar. Mereka ingin tahu tentang kupu-kupu tersebut. Berarti dia gigih dan giat menuntut ilmu. Kalau gambar nomor 3 itu gambar apa? Gambar seorang anak yang menolong temannya yang bersedih. Ini berarti dia sedang menolong orang yang kesusahan. Oh ya, berarti sikap mereka perlu kita contoh. Anak-anak sudah selesaikan diskusinya? Sudah, Bu. Ya, kelompok pertama ini bacakan hasil diskusimu. Gambar 1 adalah sekelompok anak yang menjenguk teman yang sakit. Ini menunjukkan mereka memiliki sikap peduli dan menyayangi sesama. Gambar kedua, 2 orang anak yang mengamati kupu-kupu. Ini menunjukkan mereka tekun dan dalam belajar. Mereka ingin tahu tentang kupu-kupu tersebut. Berarti dia gigih dan giat menuntut ilmu. Gambar ketiga, gambar seorang anak yang menolong temannya yang bersedih. Ini berarti dia sedang menolong orang yang kesusahan. Iya, anak-anak, sikap pada gambar tersebut harus kita tiru. Kira-kira sikap baik apa yang harus kita tiru dari gambar tersebut? Peduli dan menyayangi sesama. Ya. Gigih dan giat menuntut ilmu. Menolong orang yang kesusahan. Iya, sikap yang harus kita contoh dari gambar tersebut diantaranya. Yang pertama, peduli dan menyayangi sesama. Yang kedua, gigih dan giat menuntut ilmu. Yang ketiga, menolong orang yang kesusahan. Agar kita meneladani sifat-sifat pahlawan. Untuk meneladani sifat kepahlawanan, mari kita simak cerita berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, selalu ceria. Jangan lupa dimanapun kalian berada harus selalu patuhi protokol kesehatan. Dan selalu bertutur katalah yang bijak. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dahulu. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan bismillah tadi, semoga membawa lancarnya pembelajaran kita. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu bahasa Indonesia. Setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, kalian mampu menemukan jawaban dari pertanyaan dengan benar. Setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, kalian mampu menyajikan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Pelajaran IPS. Setelah mengamati gambar, kalian mampu menyimpulkan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan benar.
Setelah berdiskusi, kalian mampu mengomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Pelajaran IPA, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, kalian mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Dan yang terakhir, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, kalian mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Ya benar, gambar anak menyeberangkan seorang kakek. Anak hebat, anak tersebut mempunyai sifat kepahlawanan, yaitu berkorban untuk orang lain yang membutuhkan. Di tema ini kita akan banyak belajar tentang nilai-nilai kepahlawanan dari raja-raja pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Ayo berdiskusi. Anak-anak, amatilah gambar berikut. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apa yang mereka lakukan? 2. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Yang ketiga, hal baik apa yang bisa kamu contoh? Anak-anak, sekarang dengarkanlah cerita tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, barulah keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai rasa kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya dijadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciareteun. Anak-anak, setelah membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut. 1. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. 2. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Purnawarman. Ketiga, apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? 4. Menurutmu, bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Yang kelima atau yang terakhir, ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawabanmu. Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada, runtut, dan menggunakan ejaan yang benar. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan hanya benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Berikut ini adalah tokoh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Sultan Iskandar Muda. Dia berasal dari kerajaan Aceh, berasal dari daerah Aceh. Selanjutnya Sultan Hasanuddin yang diberi julukan Ayam Jantan dari Timur, berasal dari kerajaan Gorontalo, Makassar. Ini adalah Raja Balaputradewa dari kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya ada Prasasti Ciareteun peninggalan kerajaan Tarumanegara di Bogor.
Selanjutnya adalah Majapahit, Gajah Mada, dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Anak-anak yang hebat, dari gambar di atas, amatilah. Dan apa yang ingin kamu ketahui tentang perjuangan mereka? Tuliskan pertanyaanmu di bawah ini. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Ayo kita melakukan percobaan berikut. Percobaan nomor 1 menyimpulkan bahwa sifat cahaya adalah merambat lurus. Percobaan nomor 2 menunjukkan bahwa cahaya menembus benda bening. Percobaan nomor 3 adalah cahaya dapat dipantulkan. Sedangkan percobaan yang nomor 4 menunjukkan cahaya dapat dibiaskan. Dari percobaan tersebut, coba tuliskan laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya pada tabel berikut. Setelah kalian mendengarkan cerita tentang Raja Purnawarman, sekarang kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Nanti kalau sudah, salah satu dari kelompok kalian membacakan hasil LKPD tersebut di depan. Sudah LKPD-nya? Yang dulu. Ya, silakan Alki ke depan dan dibacakan. Perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman. 1. Membuat saluran air yang dihubungkan dengan Sungai Citarum, Jawa Barat. 2. Beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. 3. Raja Purnawarman juga berani memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah berani dan pantang menyerah, memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Ladang milik mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak menderita kekeringan pada musim kemarau. Keadaan menjadi aman karena para perompak telah dikalahkan. Rakyat dan kerajaan Tarumanegara kemudian hidup dengan aman dan sejahtera. Menurutku, kehidupan rakyat Tarumanegara jika tidak dipimpin oleh Raja Purnawarman, kehidupan rakyatnya tidak akan aman dan sejahtera karena tidak ada yang memperbaiki saluran air dan memberantas perompak. Halo Bu Alfi. Sekarang kita juga akan belajar tentang peninggalan kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Berikut adalah beberapa contoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Inilah beberapa tokoh atau raja-raja pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan Islam. Yang pertama, Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh, berasal dari Aceh. Yang kedua, Raja Balaputra Dewa, kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya, Prasasti Ciarateuun, peninggalan kerajaan Tarumanegara di Bogor. Dan selanjutnya, Majapahit, Gajah Mada, dan Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Anak-anak, amatilah gambar di atas. Apa yang ingin kamu ketahui tentang perjuangan mereka? Tuliskan pertanyaanmu di bawah ini. Kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Marilah kita melakukan percobaan. Percobaan ini menggunakan 3 karton tebal dan dingin. Lubangi
Di bagian tengah ketiga karton tersebut, letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi. Bagaimana? Lilin nampak kelihatan. Cahaya lilin nampak kelihatan. Lalu coba menggeser posisi setiap karton. Apa yang terjadi? Geser kartonnya. Apa yang terjadi, Sa? Tidak nampak kelihatan. Iya, tidak nampak kelihatan. Hal ini menunjukkan sifat cahaya, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Iya, anak-anak didengarkan. Dari percobaan teman tadi menunjukkan bahwa sifat cahaya yang pertama adalah dapat merambat lurus. Ya, sekarang kita melakukan percobaan yang kedua. Yang kedua, menggunakan cahaya matahari, cahaya senter, kemudian di benda-benda yang transparan atau bening seperti gelas bening, plastik atau kaca, benda-benda gelap atau benda bening yang berwarna. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang akan terjadi. Ayo kita nyalakan senternya. Senter melewati benda bening. Apa yang akan terjadi? Cahaya bisa tembus. Cahaya bisa tembus. Kemudian kita ganti dengan benda gelap. Apa yang terjadi? Cahaya tidak bisa tembus. Dari sini kita sudah bisa mengetahui sifat cahaya yang kedua, bahwa cahaya bisa menembus benda bening. Apa sifat cahaya yang kedua? Cahaya bisa menembus benda bening. Iya. Sekarang kita melakukan percobaan yang nomor 3. Menggunakan cermin datar dan senter, coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya senter. Percobaan yang nomor 3 adalah menggunakan cermin. Apabila cahaya kita arahkan senter kepada kaca, maka akan terjadi apa, Cak? Akan terjadi pantulan. Apabila senter kita nyalakan ke kaca, akan terjadi pantulan. Jadi sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Dan kita pelajari. Dan yang terakhir kita melakukan percobaan yang terakhir. Percobaan ini menggunakan pensil yang bertengah panjang, kemudian yang berada di dalam gelas berisi air. Amatilah pensil dari satu luar gelas. Bagaimana penampakan pensil dan bentuk besar pensil dibanding aslinya? Pensil akan terlihat kotak. Hal ini membuktikan sifat cahaya dapat dibiarkan. Ya, anak-anak, percobaan yang keempat ini adalah percobaan pensil yang dimasukkan setengah bagiannya ke dalam air yang berisi gelas yang berisi air. Kita masukkan pensil dalam gelas yang berisi air. Kalian lihat dari samping. Kelihatan bagaimana, Cah? Pensilnya lebih besar dan kelihatan patah. Ini membuktikan bahwa sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Percobaan tadi. Tulislah laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya pada kolom seperti ini di buku tulismu. Kemudian yang sudah nanti kalian bacakan di depan kelas. Percobaan cahaya dapat merambat lurus. Tujuan membuktikan cahaya dapat merambat lurus. 3 karton tebal lilin. Lubangi di bagian tengah 3 karton tebal tersebut. Letakkan karton dengan posisi 3 lubang sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Setelah itu dengan posisi menggeser tiap karton gelap agar tidak sejajar. Cahaya lilin yang sejajar
dan lubang tempat terlihat yang tidak sejajar tidak nampak. Hal ini membuktikan bahwa cahayanya dapat merambat. Nama percobaan cahaya dapat menembus benda bening. Tujuan percobaan membuktikan cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahan senter gelas, kaca, kardus, dan benda gelap. Rangkaian kerja: nyalakan senter di belakang gelas bening dan arahkan ke tembok putih, dan nyalakan senter ke tembok putih dan halangi dengan kardus benda gelap. Hasil pengamatan: cahaya senter dapat menembus kaca cat tapi tidak menembus kardus. Hal ini membuktikan dapat menembus. Nama percobaan cahaya dapat dipantulkan. Tujuan percobaan membuktikan cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan: cermin dan senter. Langkah kerja: nyalakan senter dan arahkan ke cermin. Hasil pengamatan: cahaya senter dipantulkan oleh cermin. Hal ini membuktikan cahaya dapat dipantulkan. Percobaan cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaan membuktikan cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan: air, gelas, dan pensil. Langkah kerja: letakkan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Hasil pengamatan: pensil terlihat bengkok. Hal ini membuktikan cahaya dapat dibiaskan. Nah, sekarang kita setelah tahu bahwa sifat-sifat cahaya yang pertama adalah